Ulun mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fatmawati, Rifa Sada, Nur Isnaini, Indah Najmi Fajar, dan Jumiati. Di sini kami akan membahas mengenai rancangan dalam UBD pada lembar kerja W. Next, Rifa. Adapun ide besarnya yaitu peserta didik mampu merancang sistem pertanian modern hemat lahan dengan penerapan konsep bioteknologi di kehidupan sehari-hari. Next. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi peranan konsep bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan konsep bioteknologi modern dan konvensional. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan konsep bioteknologi modern berupa konsep bioteknologi hidroponik sebagai upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis manfaat tanaman bioteknologi hidroponik dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang kelima, peserta didik mampu memisahkan hasil tanaman bioteknologi hidroponik yang layak dan tidak layak konsumsi. Yang keenam, peserta didik mampu membuat menu makanan dan minuman sehat dari hasil bioteknologi hidroponik. Next. Nah, bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran? Adapun posisi kemampuan peserta didik itu dilihat dari tujuan pembelajaran adalah sebagai audiens atau sasaran yang diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah disusun. Berdasarkan tujuan pembelajaran, maka peserta didik itu akan bisa atau mampu yang pertama mengidentifikasi peranan konsep bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membedakan konsep bioteknologi modern dan konvensional. Yang ketiga, menerapkan konsep bioteknologi modern berupa konsep bioteknologi hidroponik sebagai upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang keempat, menganalisis manfaat tanaman bioteknologi hidroponik dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang kelima, itu memisahkan hasil tanaman bioteknologi hidroponik yang layak dan tidak layak konsumsi. Yang keenam, itu membuat menu makanan dan minuman sehat dari hasil bioteknologi hidroponik. Terus mengapa tujuan pembelajarannya seperti itu? Karena tujuan pembelajaran yang telah dibuat itu agar memberikan pengalaman belajar dengan menggunakan pendekatan understanding by design atau UBD. Sehingga para peserta didik itu dapat mengalami proses pembelajaran baru serta dalam kerangka tujuan itu yang mengarahkan pada kemampuan apa yang akan dikuasai oleh peserta didik sebagai hasil dari pembelajaran. Selain itu, dengan adanya tujuan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar di kelas akan menjadi lebih jelas dan terarah, sehingga capaian hasil belajar akan menjadi lebih optimal ketika di kelas dengan menggunakan tujuan pembelajaran yang seperti itu tadi. Next. Kemudian tentukan unjuk kinerja dari 6 unjuk kerja. Dalam UBD sendiri itu terdapat 6 aspek. Yang pertama, 6 aspek pemahaman, yaitu kemampuan menjelaskan, kemampuan interpretasi, kemampuan aplikasi, kemampuan perspektif, kemampuan berempati, dan kemampuan pengetahuan diri. Nah, adapun unjuk kerja yang sesuai dengan elemen W, itu adalah pada tujuan pembelajar kami pada aspek kemampuan menjelaskan, kemampuan menginterpretasi, dan kemampuan aplikasi. Karena tujuan akhir dari pembelajaran adalah agar peserta didik tadi mampu membuat menu makanan dan minuman sehat dari hasil bioteknologi hidroponik. Apa selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifa Sada. Apa itu kriteria yang akan dinilai untuk dipahami? Jadi di sini ada rubrik penilaian dengan kriteria yang pertama ada C1 atau mengingat. Indikator yang kami tentukan adalah peserta didik mampu mengidentifikasi peranan konsep bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk skor 4-nya, apabila peserta didik mampu mengidentifikasi peranan konsep bioteknologi dari semua bidang, baik itu lingkungan, bioenergi, peternakan, ekonomi, dan pangan, kedokteran dan farmasi, pertanian dan pertambangan dalam kehidupan sehari-hari. Jika peserta didik hanya mampu mengidentifikasi peranan konsep bioteknologi 5 bidang saja, maka akan mendapatkan skor 3. Dan akan mendapatkan skor 2 apabila
peserta didik hanya mampu mengidentifikasi peranan konsep 2 bidang saja dan mendapatkan skor 1 apabila peserta didik tidak mampu sama sekali untuk mengidentifikasi peranan konsep bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Pada rubrik yang kedua, C2 memahami dengan indikator peserta didik mampu membedakan konsep bioteknologi modern dan konvensional. Jadi apabila peserta didik mampu untuk membedakan 6 aspek konsep, baik pemanfaatan makhluk hidup, prinsip, pelaku, alat dan prosesnya, skala produksi dan biaya, dan contoh pengimplementasiannya dalam bioteknologi modern dan konvensional di dalam kehidupan sehari-hari akan mendapatkan skor 4. Apabila skor 3, maka peserta didik hanya mampu membedakan konsepnya 4 dari 6 aspek yang telah ditentukan. Dan apabila mendapatkan skor 2, peserta didik hanya mampu untuk membedakan 2 konsep saja, dan skor 1, peserta didik tidak mampu sama sekali untuk membedakan konsep di antara bioteknologi modern dan konvensional. Rubrik ketiga adalah C3 mengaplikasikan. Dengan indikator peserta didik mampu menyiapkan alat dan bahan untuk membuat bioteknologi konvensional berupa tanaman hidroponik sebagai pengupayaan pelestarian keanekaragaman hayati. Peserta didik mampu menyiapkan alat dan bahan secara lengkap, terdiri dari box kontainernya, pipa, selang, kran, pompa air, sumbunya, rock wool, net pot, bibit, pupuk, dan nutrisi tanaman. Itu akan mendapatkan skor 4. Dan skor 3, peserta didik mampu menyiapkan alat dan bahan secara lengkap, namun ada satu alat atau bahan yang tertinggal, tapi tetap bisa hidroponiknya berjalan dengan baik atau tidak ada hambatan. Nah, skor 2 apabila peserta didik menyiapkan alat dan bahan secara lengkap, namun ada lebih dari 2 alat yang tertinggal dan menyebabkan sistem hidroponik tidak bisa berfungsi secara maksimal. Dan skor 1 adalah apabila peserta didik tidak mampu menyiapkan alat dan bahan sama sekali. Rubrik yang keempat ada menganalisis atau C4. Dengan indikator peserta didik mampu menganalisis manfaat tanaman bioteknologi hidroponik dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Peserta didik mampu untuk menganalisis 8 jenis manfaat dari tanaman bioteknologi hidroponik dalam pengupayaan pelestarian keanekaragaman hayati, itu akan mendapatkan skor 4. Dan akan mendapatkan skor 3 apabila peserta didik hanya mampu menganalisis 5 jenis manfaatnya saja. Skor 2, apabila peserta didik hanya mampu untuk menganalisis 3 jenis manfaat. Dan yang terakhir adalah skor 1, peserta didik tidak mampu untuk menganalisis sama sekali manfaat dari tanaman bioteknologi hidroponik yang mereka tanam. Rubrik kelima adalah mengevaluasi atau C5. Dengan indikator peserta didik mampu memisahkan hasil tanaman bioteknologi hidroponik yang layak dan tidak layak untuk dikonsumsi. Peserta didik akan mendapatkan skor 4 apabila mereka mampu memisahkan hasil tanaman bioteknologi hidroponik menjadi 3 kelompok. Ada kualitas tinggi, kualitas sedang, dan kualitas rendah. Peserta didik akan mendapatkan skor 3 apabila mereka hanya mampu memisahkan tanaman bioteknologi hidroponik tadi menjadi 2 kelompok saja. Dan skor 2 apabila mereka hanya mampu memisahkan menjadi 1 kelompok saja. Dan skor terakhir 1, apabila peserta didik tidak mampu memisahkan hasil tanaman bioteknologi hidroponik yang layak dan tidak layak untuk mereka konsumsi. Rubrik terakhir adalah C6 atau mencipta. Dengan indikator peserta didik mampu untuk membuat menu makanan dan minuman sehat dari hasil tanaman bioteknologi hidroponik. Skor 4 apabila peserta didik mampu untuk membuat 1 makanan dan 1 minuman sehat dari hasil tanaman hidroponik sesuai dengan kearifan lokal. Skor 3 apabila peserta didik mampu untuk membuat salah satunya saja antara makanan atau minuman dari tanaman hidroponik sesuai dengan kearifan lokal. Peserta didik akan mendapatkan skor 2 apabila mereka hanya mampu membuat salah satu menu antara makanan atau minuman sehat dari tanaman hidroponik, namun tidak sesuai dengan kearifan lokal. Skor 1, peserta didik tidak mampu untuk membuat sama sekali menu makanan dan minuman sehat dari tanaman hidroponik yang mereka tanam. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Mungkin itu saja paparan dari kelompok kami. Untuk kelompok 2, dipersilakan untuk bertanya. Saya dari kelompok 2, izin bertanya. Apa berdengung? Cek suaranya apakah berdengung masih? Baik, pertanyaan dari saya yaitu apakah tujuan pembelajaran yang telah dibuat itu sesuai dengan ide besar yang disampaikan di awal gitu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pada tujuan pembelajaran C5 yaitu adalah mengevaluasi. Menurut kelompok kami pada indikator tujuan pembelajaran nomor C5 yaitu adalah mengevaluasi, yang mana indikatornya adalah peserta didik mampu memiliki seperti itu, apakah itu jatuhnya masih di C2 atau seperti apa kayak gitu. Mungkin bisa dijelaskan lagi kenapa seperti itu gitu, supaya kelompok kami lebih paham gitu. Ya, sekian, terima kasih. Maaf Kak, di tempat Ulun untuk pertanyaan nomor 2 tuh bisa diulang Kak. Soalnya di wadah Ulun tadi ada kedengaran Kak. Oke. Pertanyaan yang kedua yaitu adalah untuk tujuan yang C5 ini mengevaluasi, yang mana indikatornya adalah peserta didik mampu memisahkan hasil tanaman bioteknologi hidroponik yang layak dan tidak layak untuk konsumsi. Mungkin nanti yang ditulis teman-teman saya yang akan menuliskan lagi gitu ya. Baik, itu menurut kelompok kami itu apakah masih C2 gitu, karena itu jatuhnya adalah mengklasifikasikan gitu antara hasil tanaman bioteknologi hidroponik yang layak dan tidak layak untuk konsumsi. Itu menurut kelompok kami. Mungkin dari kelompok 1 bisa dijelaskan lebih lanjut gitu, untuk kami tidak salah paham gitu. Ya, terima kasih. Tinggi Kak. Ulun ulangi dulu pertanyaannya lah Kak. Yang pertama, apakah tujuan pembelajaran itu sesuai dengan ide besar? Yang kedua itu kurang lebihnya, apakah tujuan pembelajaran pada C5 itu sudah termasuk C5, sedangkan menurut kelompok Bantian itu termasuk C2 karena hanya mengklasifikasikan. Kurang lebihnya seperti itu ya Kakak? Iya, betul. Untuk pertanyaan nomor 1, itu akan dijawab oleh Kak Jumi. Untuk Kak Jumi dipersilahkan.
tadi kan pertanyaannya apakah sudah sesuai dengan ide besar. Menurut kami, inti tahapan pembuatan tujuan adalah secara runtut mengikuti alur taksonomi Bloom, yaitu yang pertama mengidentifikasi atau C1, yang kedua membedakan C2, yang ketiga ada menerapkan C3, terus ada C4 menganalisis, C5 memisahkan, dan C6 dibuat C6. Jadi untuk C1 itu kan konsep bioteknologi terlebih dahulu. Selanjutnya membedakan dengan C2 pembagian bioteknologi konvensional dan modern dan menerapkan. Kemudian dalam bentuk pembuatan tanaman hidroponik itu C3 saat pemilihan bibit atau benih yang akan ditanam peserta didik terlebih dahulu menganalisis atau C4, terus kemudian memanfaatkan tanaman-tanaman yang bisa ditanam untuk hidroponik. Saat tanaman telah tumbuh, peserta didik memilah atau memisahkan itu di C5. Kemudian tanaman yang layak dikonsumsi berdasarkan standar atau kriteria kualitas tanaman hasil hidroponik. Yang terakhir, hasil panen tanaman tersebut dibuat menjadi makanan dan minuman sebagai proyek akhir dari rangkaian pada materi bioteknologi. Kan tadi ide besar kita ke slide ide besar. Itu kan peserta didik mampu merancang sistem pertanian modern hemat lahan dengan penerapan konsep bioteknologi di kehidupan sehari-hari. Jadi dengan membuat pertanian modern ini, peserta didik diharapkan untuk akhirnya itu diharapkan mampu membuat makanan dan minuman sebagai proyek di akhir dari rangkaian kegiatan pada materi biotek. Yang lain ada yang ingin menambahkan kah? Mungkin ulun kembalikan dulu kepada kelompok 2 untuk pertanyaan nomor 1. Apakah ada tanggapan seperti itu? Oke, untuk pertanyaan yang nomor 2 tadi akan dijawab oleh Kak Fatma. Kepada Kak Fatma, ulun persilahkan. Ya, pertanyaan Pebi tadi, buka slide-nya. Nah, menurut kami itu sudah masuk C5 karena kan di situ selain memakai kata kerja yang di taksonomi Bloom, memisahkan itu sudah masuk di C5. Lalu sebelum memisahkan, peserta didik itu kan harus mengevaluasi dulu bagaimana tanaman yang layak dikonsumsi dan tidak layak dikonsumsi. Jadi menurut kami itu sudah masuk ke C5. Mungkin bagaimana Pebi? Apakah masih kurang jelas? Atau yang lain bisa menambahkan? Bagaimana untuk kelompok 2, untuk jawaban nomor 2 tadi? Apakah ada tanggapan?
Oke, Kak, terima kasih. Mungkin karena sudah 2 pertanyaan dan sudah memaparkan materi tadi, kami akhiri. Untuk yang lainnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau memang tidak ada, ulun sudahi, presentasi ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.